PBB. Protein ini tugasnya untuk, ingat yang saya dari farmakologi, ada afinitas, ada aktivitas intrinsik. Ketika suatu memprotein, ini protein PDB, di tempat aktif sitenya. Ketika si amoksisilin ini mau terikat, mau mempunyai aktivitas, maka dia harus terikat dulu sama tempat aktifnya. Kita sebut dengan protein binding, penicillin binding protein. Ini tempat ikatannya, maka akan menghasilkan aktivitas. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ketika obat ingin mempunyai aktivitas, harus terikat sama siapa? Reseptor, tempat ikatannya, yang protein ya. Ini dia tempat protein. Kita anggap reseptornya lah ya, proteinnya. Baru mempunyai aktivitas. Sama bakteri, ini tempatnya dirubah, nggak kayak gini jadi begini. Dirubah seperti ini. Ketika dilihat sama amoksisilin tempatnya udah berubah, dia nggak mau terikat. Akhirnya dia pergi. Kalau dia pergi ada aktivitas nggak? Nggak ada. Hanya nggak mempan di luar. Itu mekanisme kedua. Mekanisme ada second penicillin binding. Perubahan ikatan protein pada ikatan amoksisilin penicillin pada protein. Jelas? Dia rubah tempatnya. Yang tadinya seperti ini cocok tempatnya, yang resistensi tempatnya tinggi. Nggak cocok, nggak ngeklop. Akhirnya apa? Dia pergi. Ingat ya, penularan mobilitas. Jadi reseptor itu tempat ikatan obat, permeabilitasnya konstan terhadap obat. Ini kan permukaan sel ya, obat. Ini kan reseptor ya. Ketika obat memasukkan harus terikat dengan reseptor kan? Ya. Farmakologi kemarin kan. Nah, permeabilitas itu adalah ukuran seberapa mampu si reseptor tadi mengikat obat. Ya, dia harus stabil, nggak boleh turun. Nanti kalau ikatannya turun, obatnya bisa lepas. Kalau obatnya lepas, nggak terikat dengan reseptor, nggak punya aktivitas. Sama si bakteri, reseptor yang mengangkut obat diubah sehingga obatnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau obatnya nggak bisa terikat, bisa nggak ada aktivitas? Nggak masuk. Yang ini yang normal ya, dia terikat, ada aktivitas. Normal ya, normal. Tapi yang udah resistensi, dia bentuknya beda nih. Nah seperti ini. Akhirnya apa? Obat nggak mau terikat. Akhirnya dia pergi. Nggak tahu terikat sama siapa. Gitu ya. Kalau dia nggak terikat dengan reseptornya ya sampai kapanpun nggak ada aktivitas. Akhirnya bakteri tetap hidup. Gitu ya. Paham? Yang kedua, ini bisa jelasin ya penurunan dari reseptor. Bakterinya mengaktifasi si pompa obat. Ketika obatnya masuk, aktivasi pompa obatnya teraktivasi, obatnya keluar lagi. Jadi di sel itu ada tempat pompa obat, ya, pump namanya. Jadi ketika obat masuk ke dalam sel, dia kan mau bereaksi tuh, mau ke inti sel gitu ya, reaksi berantai ya kemarinnya. Nah sama bakteri ini dirubah ini sel kita. Diaktifkannya pompa obat. Akhirnya apa? Ketika obat itu masuk, keluar lagi. Kalau obatnya keluar ya nggak ada efek. Jelas? Iya. Jelas ya? Kalau tadi sebelum masuk dia keluar, nggak bisa berikatan. Kalau ini sudah masuk, kan sedih kan? Udah masuk, dikeluarkan lagi. Nggak terjadi. Nama maksudnya adalah aplikasi obat. Ini korin. Kalau pada bakteri yang telah resistensi, maka si porinnya ini ya akan bermutasi. Porinnya ini telah dari obat itu bisa masuk ke dalam membran. Kalau porinnya ini bermutasi, dia nggak ada membrannya lagi. Akhirnya apa? Obat nggak bisa masuk, nggak bisa menembus membran sel ini. Ya. Karena pintu masuk pertamanya di si porin.
Kalau porinnya udah mutasi itu berubah ya. Berubah, maka nggak ada pintu masuknya. Nggak bisa masuk. Makanya si penisilin itu hanya untuk gram negatif doang karena dia menembus porin. Kalau gram positif nggak ada porinnya, berarti nggak cocok untuk penisilin, obat yang lain. Ya. Nah, kenapa penisilin bisa muncul di gram negatif? Karena dia menembus si porin ini. Ada pintu masuknya. Nah, pintu masuknya si porin. Ya. Nah, porinnya berubah tempatnya, jadi nggak bisa masuk obatnya. Nggak bisa masuk, akhirnya nggak bisa bekerja. Nah, kalau digambarkan kebayang ya. Ya. Porin tempat tembus obat nih, ya tempat obat berikatan. Ketika terjadi resistensi dia nggak bisa masuk. Ya, dia nggak bisa. Jadi ininya ya kesimpulannya dari semua tadi. Jadi saya rangkum jadi satu gambar. Tadi ada berapa tadi? 4 ya. 4. Berarti ini terregulasi perubahan porin, kemudian ini pompa, ya. Kemudian ini tadi intrasigen, ya yang dia dihancurkannya, penicillin enzim. Nah, ini ya. Enzim ya, aktivasi enzim. Kemudian ini tadi yang tempat duduk, binding site. Kemudian ini modifikasi yang tempat duduk tadi juga. Ini kan ada yang dia binding site-nya, ini juga modifikasi enzimnya. Jadi ini rangkuman tadi sebenarnya. Jadi kan saya jelasin satu-satu nih. Kalau saya jelasin seperti ini kalian bingung. Ini rangkumannya. Ya, intinya satu-satu kan. Oke, jelas. Ini rangkumannya. Ya, rangkuman dari tadi. Oke, itu kalau udah resistensi maka penggantinya adalah ini. Ya, kenapa ini belum resistensi? Karena si R-nya yang tadi serem-serem nih. Susah untuk nembus di beta lactam. Ya, makanya dia dijaga 2 R. Kalau tadi hanya 1 R, radikal alkil. Ya. Oke. Kemudian ininya ya. Nah, biasanya sekolah itu digunakan untuk profilaksis dan empiris. Ya, profilaksis dan empiris. Tapi juga diberikan untuk kuratif ya, pengobatan. Nah, ini dia. Nah, ini sering diberikan ya, cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone. Yang ada di rumah sakit. Cefotaxime, ceftazidime, ceftriaxone. Ya. Oke, ini mekanismenya juga sama karena dia golongan beta lactam. Tapi dia ini jarang dilaporkan resistensi. Tidak seperti adiknya si penicillin. Kalau cephalosporin jarang ditemukan resistensi. Karena apa? Ada yang bisa jawab? Kan? Nah, pertama dia dimasuk. Oke. Efek sampingnya sama ya. Mekanisme resistensinya nih. Nih, lihat. Mekanisme resistensi cephalosporin dia sama seperti penicillin karena dia golongan beta lactam. Tapi hanya saja cephalosporin ini sulit untuk mengalami resistensi karena di strukturnya ada cincin beta lactam dilindungi oleh 2 R. Dan R-nya pada serang-serang panjang. Nah, namun ternyata ada satu penelitian yang menyatakan bahwa si beta lactamnya ini bisa ditembus sama bakteri ini. Ya. Namun ada satu mekanisme resistensi yang sulit untuk diatasi dengan senyawa beta lactam. Perubahan bentuk bakteri. Jadi kalau tadi bakterinya merubah bentuk dari obatnya kan, reseptornya. Kalau ini enggak, bakterinya merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan bentuk bakteri. Nah, bakterinya kita sebut dengan bakteri grup L. Jadi bakterinya tanpa dinding sel. Coba bayangkan, bakterinya tanpa dinding sel. Ya, bakteri apa? Tanpa Dinding sel. Sementara si beta lactam kerjanya di mana? Dinding sel. Berarti ya? Iya. Bakterinya berubah dibuang di dinding selnya. Karena kalau di Bermutasi. dinding selnya mati. Ini pasti ini antibiotik menyerang dinding sel. Ngapain aku gunakan dinding sel? Buang aja dinding selnya. Dia nggak punya dinding sel, jadi bakteri antibiotik ini mau menghancurkan yang mana? Maka kita sebut dengan bakteri huruf L. Nah, ternyata bakteri huruf L ini bisa resistensi terhadap cephalosporin. Itu seperti apa? Ini ya, dia menghambat di pembunuhan dinding sel. Sementara si bakteri tadi nggak punya dinding sel. Nih, kayak gini gitu. Bakteri. Nah, ini tahun berapa nih? 2017.
Bacillus bahwa subtilis. Cephalosporin itu mengalami resistensi terhadap Bacillus subtilis. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia rubah bentuknya jadi huruf L. Nggak ada gini sel.